Sebelum memulai sekolah minggu, kita akan mempersiapkan Alkitab, lembar pelajaran, dan persembahan. Shalom teman-teman, selamat datang di sekolah minggu GBI Gedung Mundu bersama dengan saya Viola dan Ale. Apakah teman-teman masih semangat? Semangat! Kalau semangat, kita akan mengujikan pujian Yesus Pokok. Yesus pokok dan kita terangnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pastikan berdua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Mari teman-teman, kita akan berdoa dipimpin oleh Kak Ola. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, bersyukur atas pagi hari ini. Saat ini kita akan sekolah minggu. Tolong berkati dari awal hingga akhirnya bisa lancar Tuhan. Dan juga untuk firman Tuhan yang disampaikan oleh Mbak Wina bisa bermanfaat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya amin. Mari kita akan mendengarkan firman dari Ibu Wina. Sebelum kita mendengarkan firman dari Bu Wina, kita akan menyanyikan lagu pujian menyenangkan hatimu.
Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cermang sebagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Dipersilakan kepada Bu Wina untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom adik-adik, berjumpa lagi dalam sekolah minggu kelas madya pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita akan berdoa. Tuhan yang baik, mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, karena Engkau kembali mempertemukan kami di dalam sekolah minggu melalui link YouTube ini. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan yang akan menolong, Tuhan memberkati untuk setiap kami, agar kami boleh mengerti firman-Mu, boleh memahami firman-Mu, dan terlebih lagi kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat yang ke-24 sampai ke-28. Saya akan membacakannya. Apolos di Efesus. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia.
Setibanya di Akhaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Ya, di sini diberi judul keluarga yang belajar dan mengajar, belajar untuk mengajar, dengan tokoh Apolos. Apolos ini adalah seorang penginjil dari Alexandria. Dia fasih berbicara soal-soal kitab suci. Mengapa demikian? Apolos mengapa pandai, mengapa dia mengetahui tentang kitab suci? Ya, karena dia sudah menerima pengajaran dan dia juga mau belajar. Ya, kalau adik-adik mau belajar, pasti mengetahui sesuatu hal yang baru. Apolos sangat bersemangat dalam mengajar. Ya, dia mau belajar lagi, meskipun dia sudah mengetahui tentang baptisan Yohanes, tapi dia mau belajar lagi. Di sini dia mau belajar dengan Priscilla dan Aquila. Ya, meskipun dia sudah mengetahui banyak hal, tapi dia nggak sombong. Dia tetap mau belajar lagi untuk mengetahui hal-hal yang baru. Ya, di sini Priscilla dan Aquila yang mengajar. Ketika Apolos banyak belajar, ia tidak menyimpannya buat dirinya sendiri, tapi dia mau membagikan pengetahuannya itu dengan mengajar kepada orang lain. Ya, jadi kalau kita mengetahui sesuatu, kita jangan pelit. Kita juga harus memberitahu kepada mungkin teman-teman kita, saudara kita, atau mungkin yang lainnya yang belum tahu, atau mungkin orang-orang yang lebih dewasa dari kita yang belum tahu, kita bisa mengajar mereka. Ya, Apolos dengan rendah hati mau belajar. Ya, dia mau belajar, dia belajar dan belajar. Dia mau menambah pengetahuannya dan meluruskan ajarannya. Jadi dia tetap bersemangat di dalam dia mengetahui tentang kitab suci. Ya, jadinya dia menjadi seorang penginjil yang luar biasa. Dia menjadi teman Paulus. Nah, dia menjadi teman di dalam mengajarkan Injil, di dalam mengabarkan Injil. Nah, di sini Apolos tetap rendah hati meskipun dia mengetahui banyak hal. Ya, di sini adik-adik juga harapannya juga mau belajar di dalam pengenalan tentang kitab suci, karena di dalam kitab suci ini banyak sesuatu yang kita bisa pelajari, entah itu yang baik ataupun yang jahat. Kita bisa belajar dari sini. Banyak dari tokoh-tokoh yang bisa kita pelajari di dalam kitab suci kita, di dalam Alkitab kita ini. Ya. Terus kalau sudah belajar, kalau kita sudah tahu, kita jangan pelit. Kita bisa berbagi dengan orang-orang yang belum mengetahui seperti yang kita ketahui, seperti itu. Ya, jadi itu yang bisa Bu Wina sampaikan pada pagi hari ini untuk kelas madya. Kita belajar untuk mengajar. Mari adik-adik, kita akan melihat ayat hafalan kita di dalam Kolose 3 ayat 16bis. Hendaklah ajaran-ajaran Kristus yang penuh berkat meresap ke dalam hatimu. Hendaklah kalian saling mengajar dan saling memberi nasihat sebijaksana mungkin. Ya, kita sudah membaca ayat hafalan kita. Adik-adik jangan lupa untuk mengisi lembar tugas yang harus diisi. Di situ nanti kalian akan menemukan kata-kata yang sangat membuat kita bersuka cita. Nanti adik-adik isi sendiri di rumah. Dan Bu Wina ingatkan, jangan lupa untuk membaca Alkitab setiap hari, karena dengan membaca Alkitab kita akan menemukan hal-hal baru di dalam kitab suci kita, di dalam Alkitab kita. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah disampaikan. Kiranya kami juga boleh terus belajar dengan bersemangat Tuhan, seperti halnya Apolos Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya kami juga boleh terus
tidak pelit di dalam kami mengetahui hal-hal, kami boleh berbagi kepada orang-orang yang belum mengetahuinya. Terima kasih Tuhan, di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Wina sudah menyampaikan firman Tuhan. Sekolah minggu kita sudah selesai. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Ali mimpin doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan, supaya Ali dan teman-teman dan guru-guru sekolah minggu bisa menjaga kesehatan dan supaya sekolah minggu ini bisa bermanfaat bagi teman-teman Ali dan Ali Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, haleluya, amin. Sampai jumpa teman-teman. Tetap jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati.